Siapakah Yesus? Apakah ia Tuhan? Kalau pertanyaannya apakah ia Tuhan dalam konteks ini? Iya, Yesus Tuhan. Tetapi apakah ia Tuhan dalam konteks ini? Tunggu dulu. Ada penjelasannya. Apakah Yesus itu Allah dan manusia? Jelas iya, karena Yesus memiliki dua natur. Dia Allah karena dia firman, dia manusia karena memang dia manusia yang memiliki awal dari rahim perawan Maria. Ini sebenarnya harus dipahami dulu ya, perbedaan kata Tuhan dalam konteks Alkitab dengan Tuhan huruf besar semua. Ini penjelasan penting untuk diketahui. Kalau orang tidak bisa membedakan ini, maka akan selamanya repot ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya dari kata, nanti akan kita jelaskan. Contoh, kata Tuhan itu dari kata YHWH yang dibaca Adonai. Ini menunjuk kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri, di mana dia kekal, dan ia memiliki firman dan rohnya. Jadi kalau ditanya, apakah Yesus itu yang lahir dari rahim Maria itu Tuhan dalam konteks ini? Maka jawabannya bukan. Tetapi dia adalah firman-Nya Bapa YHWH yang menjadi manusia. Tetapi kalau ditanya apakah Yesus Tuhan dalam pengertian ini? Ya karena kita kan bicara konteks LAI. Kata Tuhan di sini kan artinya kepenguasaan. Kata ini dapat disematkan kepada YHWH, kepada Yesus atau kepada seorang yang dihormati. Kenapa? Karena ini gelar. Jadi kalau nggak ngerti bahwa kata Tuhan itu gelar, repot. Jadi kata Tuhan di sini dengan Tuhan di sini beda juga maknanya. Kalau di sini harus memperhatikan konteks. Kalau ini sudah pasti menunjuk kepada YHWH. Di sini perlu konteksnya ya. Coba nanti teman-teman bisa mendalami ya. Jadi Yesus dalam natur manusia itu Tuhan, tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Ya, ini harus mau berpikir memang dengan jeli supaya mengerti. Yesus dalam natur ilahinya itu Tuhan itu sendiri. Bahkan dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Memang ini susah dipahami mereka ini. Ini pelajaran yang sangat penting untuk memahami Alkitab. Oke, mari kita lihat di sini penggunaan kata Allah dan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sama dengan pemakaian kata Gusti dalam bahasa Jawa dan sama dengan kata Rob dalam bahasa Arab atau Lord dalam bahasa Inggris. Kata ini sebenarnya bisa dipakai kepada Allah, bisa dipakai kepada Yesus, bisa dipakai kepada Raja. Pengertiannya apa? Penguasa. Allah penguasa, Yesus penguasa, Raja juga penguasa. Loh, kok ada 3 penguasa? Penguasa di sini konteksnya beda. Allah penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Yesus penguasa karena Allah memberikan kuasa kepadanya. Kuasa apa? Kuasa di bumi di surga, kuasa mengampuni dosa, kuasa mengalahkan maut, kuasa memberikan hidup yang kekal, kuasa untuk membaharui hidup manusia. Itulah kuasa Yesus yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Kalau Raja bagaimana kuasanya? Raja ini dia menjadi penguasa di dalam kerajaannya. Makanya raja di negaranya belum tentu raja di negara lain. Kenapa? Karena hanya di dalam teritorialnya, wilayah kekuasaannya. Sedangkan Yesus kuasa di surga dan di bumi. Sedangkan Allah itu penguasa alam semesta. Bahkan Yesus sendiri di dalam hakikat manusianya menerima kuasa dari Allah itu sendiri. Jadi ini sebenarnya penggunaan kata Tuhan. Ini yang harus dipahami dulu, kata Tuhan itu artinya gelar kepenguasaan. Jadi kalau dipakai kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, makna kata Tuhan itu jadi berubah. Kenapa? Karena kalau Tuhan Allah artinya Allah penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Tapi kalau Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa di bumi dan di surga, di mana kepenguasaannya diberikan oleh Bapa, termasuk kuasa untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan memberikan hidup kekal. Itu kepenguasaan Yesus. Kalau Raja, dia berkuasa di kerajaannya. Dia tidak berkuasa di kerajaan lain, tidak berkuasa di surga, tidak berkuasa di bumi seluruhan. Penggunaan kata Tuhan ini sebenarnya mirip dengan penggunaan kata Rob di dalam kitab mereka. Yaitu dipakai kepada Allahnya, kepada orang mulia, bahkan kepada Yusuf.
Kalau ini mereka mengerti bahwa kata Rob itu dipakai kepada Allah, kepada manusia mulia, atau kepada sosok yang terhormat, mengapa mereka tidak mengerti penggunaan kata Tuhan dalam konteks Alkitab? Jadi kerancuannya itu muncul sebenarnya karena bagi mereka Tuhan itu sama dengan Allah. Mereka anggap bahwa Tuhan sama artinya dengan Allah. Di sini perbedaannya. Sedangkan kita, Allah itu adalah artinya menunjuk sesembahan atau yang ilahi. Dan itu bisa kata Allah itu dipakai kepada Yahweh. Yahweh itu adalah Allah juga. Tapi kata Allah ini dipakai juga kepada berhala. Bahkan ada manusia seperti Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Di dalam seberang itu kepada sesembahan mereka, tapi juga kepada berhala. Jadi sebenarnya penggunaan kata Allah di dalam konteks mereka dengan kita beda. Penggunaan kata Tuhan dalam konteks mereka dengan kita juga beda. Jadi artinya mereka memahami Alkitab dari kacamata yang salah. Nah, di situ. Jadi ini contoh ya, penggunaan kata Tuhan dalam konteks PB sepadan dengan penggunaan kata Rob dalam Quran dan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Kita lihat di sini. Kata Tuhan ini kan diterjemahkan dari kata kurios. Sedangkan Allah itu dari kata theos. Theos dengan kurios ini dua hal yang berbeda. Walaupun dalam konteks Yesus bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kurios theos, kurios Yesus, kurios Herodes, sama-sama kurios. Sama-sama Tuhan ini tiga-tiganya. Tetapi Tuhan yang bagaimana? Saya sudah jelaskan. Sama seperti ini, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan jenaka. Di dalam Alkitab kita akan temukan Tuhan Allah, kita akan temukan juga Tuhan Yesus. Sama seperti Lord God dengan Lord Jesus. Sama seperti ini, Rob Allah, Rob Firaun, dan Rob Petipar. Atau Gusti Allah, Gusti Yesus dengan Gusti Prabu. Jadi sebenarnya pertanyaannya dikatakan Yesus itu Tuhan, Allah Tuhan. Jadi Tuhan siapa? Menyatakan Yesus dengan Allah. Ini sebenarnya pertanyaan dari orang yang tidak mau berpikir secara jernih, secara sungguh-sungguh tentang ketuhanan Yesus. Nanti akan kita bahas juga ketuhanan Yesus itu apa sih ketuhanan Yesus. Saya coba tunjukkan datanya nanti ya, kita tunjukkan. Jadi maka dikatakan di sini mungkinkah Tuhan mati? Kan larinya ke sana juga nanti mereka. Maka saya katakan Tuhan dalam konteks ini dapat mati, dan itu fakta. Tetapi Tuhan dalam konteks ini huruf besar semua tidak akan mungkin mati. Mengapa Tuhan dapat mati sedangkan Tuhan tidak dapat mati? Jadi ini maknanya ini sangat dalam ini. Jadi tidak asal ditulis ini di dalam LAI, ada maknanya. Tuhan, kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu yang artinya Tuan, yang berarti atasan atau pemilik. Ini kata Tuhan dijulukan kepada manusia atau lain-lain yang memiliki sifat penguasa atau memiliki memelihara. Sedangkan Tuhan di sini diterjemahkan menggantikan kata Adonai dalam teks Ibrani, yaitu kata ganti penyebutan terhadap YHWH. Jadi Tuhan huruf besar semua adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya. Jadi yang mati itu siapa? Tuhan Yesus, bukan Bapa di surga. Itu dia. Jadi ini juga perlu untuk mengenal Yesus ya. Kealahan Yesus itu berbicara bahwa dia adalah firman. Ia sudah ada sebelum dunia ada, bahkan ia menciptakan alam semesta, karena Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Ketuhanan Yesus itu berbicara bahwa ia berkuasa di bumi di surga. Ia berkuasa atas dosa, atas maut, atas iblis, berkuasa memberikan hidup kekal. Kemanusiaan Yesus, ia manusia sempurna dalam segala hal yang kudus dan benar. Dan kemanusiaan Yesus itu memiliki awal dari rahim Maria. Tetapi kealahan Yesus itu kekal, Alfa dan Omega. Ketuhanan Yesus berbicara kepenguasaan Yesus, bahwa dia berkuasa di bumi di surga. Ini udah ulang-ulang terus ya.